Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di Fans Channel Bola Manchester United. Imbang lagi, ya at least gak kalah. Real Sociedad 1, Manchester United 1. Pertandingan ini bisa jadi menggambarkan betapa tidak profesionalnya skuad Manchester United. Betapa IQ rendah, kualitas pemain yang sangat rendah dalam arti ketika menyerang. Ketika bertahan, fine. Real Sociedad baru bisa cetak satu shot on target itu ketika dapat penalti. Dan itu pun menit 60-70. Fair play buat Manchester United. Tetapi ketika menyerang, banyak banget individu-individu yang nggak berkualitas di sana. MU harusnya menyadari, musim depan kalau masih pingin main di Eropa, jalannya itu cuma satu, yaitu harus menjuarai UEFA Europa League atau Liga Malam Jumat. Dan hadiahnya gede. Kita main tidak hanya di Eropa, tetapi kita main di Champions League. Tim songnya udah beda. No, kita akan main This is the champion. Gue kangen banget MU main di level itu. Dan gue inget terakhir kita main di level itu, Andre Onana secara individu bawa Manchester United tersingkir karena blunder. Tapi tetap gue butuh MU main di Eropa. Karena secara finansial MU ini hancur, Dan dengan insentif untuk bermain di Eropa, MU bisa sedikitnya, ya nggak harus pecat-pecat internal yang lain lah, yang gajinya kecil-kecil itu. Nggak harus menghemat sana sini. Masih ada lifeline, masih ada profitabilitas. Dan mungkin kita masih bisa belanja pemain-pemain bagus kalau kita ada jaminan masuk di Liga Champions tahun depan. Tapi ini kayaknya Sociedad itu salah satu tim yang susah cetak gol. Susah banget di La Liga itu. Dan MU sama, Kita peringkat 6 terbawah untuk kesusahan mencetak gol di Premier League. Real Sociedad peringkat 3 terbawah. Maksudnya 3 teratas lah. Tim untuk sulit cetak gol. Dan walhasil pertandingannya boring banget, shocking ya. Gue mulai dari kejadian Diogo Dalot yang harusnya sebagai seorang wingback dan melihat di situ ada striker, yaitu waktu itu Rasmus Højlund ya. Harusnya udah di crossing. Ini nggak, dia delay, cut inside, terus nggak tahu dia passing balik lagi ke tengah. Gue lihat Højlund ngamuk gak jelas dengan kelakuan dari Diogo Dalot. Ini dikasihnya ada 2, Apakah Diogo Dalot ini sengaja berbuat itu karena mungkin tidak percaya dengan kualitas Rasmus Højlund, atau yang kedua, dia memang tolol, IQ rendah. Lu lihat perbedaannya ketika Real Sociedad memasukkan pemain sayap kanan namanya Becker menggantikan Takefusa Kubo. Ini benar-benar efektif, Langsung kasih crossing, dan seketika itu juga Real Sociedad menjadi tim yang sangat berbahaya. Untungnya striker mereka yang blonde itu, siapa namanya? Gue lupa namanya, yang blonde itu masih umur 20 tahun juga dan gak bisa shooting on target juga. Untung banget. Gimana nanti kita main lawan Arsenal, bro? Ngeri. Oke, fair play lah. Satu-satu kita masih bisa ada harapan untuk ya sedikitnya lifeline lah untuk bisa berlaga di Old Trafford dan membidik kemenangan, kalau itu pun bisa menang. Dan harus menang. Karena gak ada jalan lagi, Kalau ini sudah nanti kalah, terus kita mau ngapain? Fokus di Premier League kita hancur-hancuran. Tim-tim mereka lebih baik daripada tim-tim yang ada di Europa League. Jadi ini adalah kesempatan, opsi satu-satunya buat Manchester United untuk bisa berlaga di Eropa, dan itu adalah Champions League. Dan gue tetap sebagai fans berharap bahwa MU bisa mewujudkannya. Ya, gue gak nyalain Bruno Fernandes karena penalti, handsball, ya itu terjadi. Dan kalau di Eropa hal-hal kayak gitu pasti dikasih, pasti lu dihukum. Karena wasit-wasit Eropa ya semuanya yang berserba soft pun bisa jadi kartu dan hukuman penalti. Kita udah 2 kali kayak gini lawan Sociedad. Waktu itu Lisandro Martinez kalau nggak salah. Kita juga kena penalti lawan tim yang sama. Menarik, kita tunggu bagaimana kiprah Manchester United ketika menghadapi Arsenal dan juga menjamu Real Sociedad di Old Trafford. Karena kalau lu lihat substitute players yang disuguhkan oleh Amorim, bener-bener tipis. Yang ada hanya Lindelof. Mampus. Sisanya anak-anak muda. Oke, itu dulu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih udah nonton.
Yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.